Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ilmu itu adalah pembawa hidayah. Ilmu itu adalah penunjuk bagi aktivitas kita. Ilmu itu adalah yang akan mengiring seseorang kepada arah tertentu sesuai ilmu yang dimilikinya. Ketika diibaratkan sholat berjamaah, siapa yang berkuasa? Apakah imam atau makmum? Tentu kita sepakat imam. Bahkan Rasul mengatakan innamal ju'ilal imamu liyutamma bih. Seseorang dijadikan imam itu untuk apa? Liyutamma bih, supaya diikuti oleh makmumnya. Supaya diikuti, ya. Maka ilmu itu ketika dikatakan al-ilmu imamun wal amalu ma'mumun, menunjukkan bahwa ilmu itu adalah yang akan diikuti oleh amal. Ilmu itu adalah yang akan kemudian menjadi penerang, ya, yang akan menjadi pengarah kepada amal-amal yang kita lakukan. Dan bisa dikatakan amal yang kita lakukan itu bisa jadi sesuai kadar ilmu kita. Sedalam apa kita melakukan suatu hal, ya, maka tidak akan lepas dari seberapa dalam juga kedalaman ilmu yang dia miliki. Masyarul mu'minun rahimakumullah, ya. Makanya tidak berlebihan. Poin lain yang bisa menjawab kepada kita seberapa pentingkah ilmu itu, karena dicontohkan dalam sebuah ayat, dan ini dicontohkan oleh generasi terdahulu tentang ilmu ini, bahkan dicontohkan berupa doa. Kita mengenal ada doa Rabbi zidni ilman, ya, waqul, dan bahkan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, berdoalah, Rabbi zidni ilman, ya Tuhanku, tambahkanlah bagi aku ilmu. Dan inilah kemudian yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, para salafus saleh. Mereka beberapa hal mendominasikan doa itu adalah supaya diminta ketambahan ilmunya, bukan hartanya. Tapi bukan berarti menafikan dari sisi hartawi. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, ya. Kelebihan lain, keutamaan atau pentingnya ilmu bagi kita, lihat dalam surat Ali Imran ayat 18, ketika Allah menginformasikan bahwa ada 3 golongan. Yang 3 golongan ini akan menjadi saksi atau yang mempersaksikan tentang lafaz la ilaha illallah, yang akan mendeklarasikan tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 pihak itu? Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, dan yang ketiga adalah ulul ilmi. Syahidallahu an la ilaha illa huwa wal malaikatu walul ilmi, yang akan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu satu, Allah sendiri, kedua malaikatnya, dan yang ketiga adalah manusia yang secara khusus adalah ulul ilmi. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, Allah dengan berbagai macam kewenangannya mengatakan la ilaha illallah. Para malaikat, karena tidak ada satu persen pun potensi kemaksiatan dari malaikat, wajar mereka kemudian senantiasa bersyahadat, mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia dengan berbagai macam potensi kelebihan dan kekurangannya, Allah unggulkan tidak semua manusia, tetapi Allah unggulkan yaitu ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu, yang dikuatkan dengan ayat lain, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang berpotensi akan takut, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ulama. Bahkan ayat ini adalah diawali dengan kosakata innama, yang dalam bahasa Arab itu bermakna 2. Pertama, ditakkid untuk menekankan makna betul bahwa tidak akan ada yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Yang kedua, bimana taksir, pembatasan, dibatasi hanya ulama, dan diyakinkan yang akan berpeluang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada orang lain, tidak ada pihak lain kecuali para ulama, yaitu orang yang memiliki ilmu. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, itu barangkali poin-poin yang bisa menguatkan kepada kita tentang seberapa pentingkah ilmu itu, ya. Maka dalam ayat lain kita mengenal bahwa ilmu itu, ya, akan mengangkat seseorang dari sisi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman, dan bukan hanya orang yang beriman, ya, termasuk juga orang yang berilmu, ya. Nah, di sini apakah pertanyaannya iman dengan ilmu harus berbarengan, sehingga
seseorang diangkat, kalau kita lihat realita, ya, sunnatullah fil alam fid dunia ini kaitan dengan ilmu tidak saja disyaratkan harus beriman, ya. Ini dalam artian diangkat derajat, diunggulkan, dihormati oleh orang itu dengan ilmunya, bukan hanya sekedar bukan hanya harus dengan keimanan, tetapi dengan ilmunya saja seseorang bisa kemudian diangkat derajatnya. Kita lihat misalkan non muslim yang banyak cendekiawan, ya, banyak ahli ilmu, mereka dihormati, ya, bahkan dibanggakan dan kemudian diunggulkan. Kenapa? Dengan ilmunya. Tetapi ketika Allah mengatakan al ilmu wal iman, ketika berpadu dua hal ini jauh lebih dahsyat lagi ketika Allah mengatakan yarfa. Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau yang berilmu saja tanpa iman barangkali diangkat derajatnya selama di dunia saja, tetapi ketika berilmu dan beriman, mereka akan diangkat bukan hanya di dunia, tetapi juga nyambung kepada akhirat, akan menjadikan makhluk yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, itulah mungkin poin yang kedua yang menguatkan bagi kita sepenting apakah ilmu bagi kita. Poin ketiga, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, kalau kita kerucutkan kembali dengan kita beberapa hari lagi akan menghadapi bulan Ramadan, ya. Kita ambil satu slot khusus dari tema tadi yang kedua, seberapa pentingkah tentang ilmu. Sekarang lebih khusus lagi, seberapa pentingkah ilmu saum kita, ilmu Ramadan kita ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, ya. Kalau ingin menjawab pertanyaan ini bisa dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang seputar tentang seperti apa Allah Subhanahu wa taala unggulkan Ramadan, atau keutamaan apa Ramadan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun Rasulullah SAW dalam hadisnya. Maka itu akan membantu kepada kita untuk memahami seberapa pentingkah kita harus berbekal ilmu ketika menghadapi Ramadan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Ketika kita tahu bahwa Ramadan ini adalah amalan tahunan, maka menjadi suatu kewajaran ketika sudah melaksanakan saum Ramadan full, maka ketika masuk Syawal biasanya fikih saum itu menjadi tertundakan, terlupakan. Kenapa? Mungkin 11 bulan tidak ada yang melaksanakan saum sunnah, jarang melaksanakan saum sunnah, sehingga keutamaan saum pun jarang tergali, sehingga mengendap selama 11 bulan itu. Maka itulah yang kemudian kita harus senantiasa mengisi kembali file-file keilmuan kita tentang Ramadan yang barangkali tertimbun dengan berbagai macam aktivitas kita selama 11 bulan. Maka kita lihat, ya, pentingnya kita berilmu, membekali ilmu sebelum masuk Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam semangat amal pun tidak akan lepas dari ilmu, pengetahuan. Bagaimana seseorang bisa kemudian semangat beramal? Pasti sesuai dengan kadar ilmunya. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan qiyamul lail atau tarawih dalam pada malam-malam bulan Ramadan? Karena dia tahu kelebihan seperti apa. Bagaimana seseorang bisa bertahan saum, tidak makan, tidak minum, dan juga menahan dari hal-hal yang akan membatalkan pahala saum itu? Tidak lain karena ilmunya yang ada dalam benak dia. Sehingga kita lihat, ya, sayang 1000 sayang kalau ada seseorang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah berikan berbagai macam fadilahnya, sudah berikan berbagai macam informasi tentang kelebihan-kelebihan pada bulan Ramadan ini, tetapi tidak termasuk yang kemudian difokuskan oleh kita yang akan menyambut Ramadan dalam waktu beberapa hari lagi ke depan.